فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita telah membaca Ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk bab yang ke-6, di mana beliau tegaskan bahwasanya untuk memahami hukum yang terkandung pada bab yang ke-6 ini, kita butuh memahami hukum-hukum terkait sebab. Tapi ada 3 perkara terkait sebab yang harus kita ilmui, yang telah kita baca pada pembahasan kemarin. Apa saja itu? Indak ya itsnan. Yang pertama, tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang sabit, kecuali yang telah tetap itu memang adalah sebab berdasarkan syar'i atau qadari. Yang kedua, yang harus diilmui adalah bahwasanya kita semua tidak boleh bersandar kepada sebab. Terus bersandarnya kepada siapa? Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sebab tersebut. Taib. Yang ketiga, ahsanta, bahwasanya kita wajib mengilmui bahwasanya seberapa pun besar dan kuatnya suatu sebab, tetap itu bergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahsanta. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fahadha huwa al-wajibu 'ala al-'abdi fi nadharihi wa 'amalihi bi jami'il asbab. Maka inilah yang wajib atas semua hamba terkait pandangannya dan amalannya. Fi nadharihi maksudnya adalah apa? Terkait perkara yang diyakini, keilmuan yang harus dimiliki terkait sebab. Wa amalihi, juga ini yang wajib untuk seorang membangun di atasnya amalan terkait semua sebab-sebab yang ada. Taib, yaitu harus betul-betul dibangun di atas 3 hal tadi. Fahadha huwal wajibu 'alal 'abdi fi nadharihi wa 'amalihi. Dalam amalan dan dalam keyakinannya harus dibangun di atas 3 prinsip yang telah kita lewati terkait sebab-sebab. Idza 'ulima dzalika faman labisa al-halqata aw al-khayta aw nahwahuma qasidan bidzalika raf'al bala'i ba'da nuzuli aw daf'ahu qabla nuzulihi faqad asyraq. Maka apabila telah diketahui hal tersebut yang dipaparkan di depan, maka siapa saja yang memakai kalung, memakai cincin,
siapa saja memakai cincin atau memakai suatu tali atau yang semisal dari keduanya tersebut dengan maksud untuk mengangkat bala setelah turunnya. Karena raf'ul bala yaitu apa? Mengangkat bala yaitu setelah adanya bala tersebut. Taib. Au daf'ahu. Taib. Perhatikan qasidan bidzalika raf'al bala. I'rabnya sebagai apa? Kashfi. Maf'ulun bih dari qasid. Berarti demikian pula daf'ahu. Dia ma'tuf kepada apa? Rafa'. Maka dimansubkan, diperbaiki harakatnya dalam kitab. Au daf'ahu qabla nuzulihi, atau menolaknya. Daf'ul bala, tolak bala tentunya apa? Dilakukan sebelum turunnya bala. Ini. Jadi siapapun itu yang memakai cincin, gelang, kalung, mengikatkan tali-tali, menggantungkan sesuatu. Nah, bahkan walaupun yang digantungkan itu sendal. Sebagian orang beli mobil baru, keluaran terbaru, khawatir terkena ain, di belakangnya digantuni sendal. Taib tali, kemudian digantungkan sendal di belakangnya 40 hari digantungi sendal, tolak bala agar tidak terkena ain. Taib. Nah, ini semuanya akhwan faqad asyrak. Sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Li'annahu in i'taqada annaha hiya dafi'atur rafi'ah fa hadha syirkul akbar. Sebab orang tersebut apabila meyakini bahwasanya perkara yang dikalungkan, yang dipakai, yang digantungkan tersebut adalah yang menolak bala dan mengangkat bala, maka itu adalah syirik akbar. Syirik akbar. Kalau meyakini benda itu, baik itu yang dikalungkan atau yang digantungkan, yang dipakai, kalau berupa cincin misalnya, itulah yang menolak bala atau yang mengangkat bala, maka hukumnya apa? Syirik akbar. Wa huwa syirkun fir rububiyah, dan itu merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rububiyah yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, terkandung padanya penetapan apa? Sifat pokok, sifat al-khalq wal mulk wat tadbir, penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Baik. Nah, perkara ini masuk dalam syirik terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Haitsu i'taqada syarikan ma'allah fil khalqi wat tadbir. Di mana dia meyakini adanya sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengaturan. Dalam penciptaan dan pengaturan. Karena turunnya bala dan terangkatnya bala terkait dengan apa? Khalq wa tadbir, penciptaan dan pengaturan. Demikian pula syirik seperti ini, ikhwan, masuk kategori wa syirkun fil ubudiyah, juga masuk dalam syirik peribadatan. Kenapa? Haitsu ta'allaha lidzalika wa 'allaqa bihi qalbahu tama'an wa raja'an li naf'i. Di mana ta'allaha lidzalik. Baik. Karena apa? Dia ta'allaha lidzalik, yaitu dia menundukkan diri untuk hal tersebut, ikhwan. Dalam dirinya ada ketundukan
ada apa? Penghambaan. Taib. Pada mereka yang terjatuh dalam syirik ini, ikhwan, apalagi kalau benda itu diberi oleh dukun atau seorang yang mengaku habib atau syekh yang hakikatnya dukun. Ini benda keramat. Taib, benda keramat, dia bisa demikian. Ada ta'alluh dalam dirinya penghambaan, sehingga dikasih minyak wangi, taib, ditempatkan di tempat yang bersih, kainnya pun kain harus putih, sehingga dalam hatinya itu ada ta'alluh, penghambaan. Ini syirik dalam uluhiyah. Taib. Juga bukti adanya penghambaan itu ada rasa takut, akhwan, ada rasa takut. Wa 'allaqa bihi qalbahu, dan juga dia menggantungkan terhadap perkara tersebut hatinya. Tama'an wa raja'an li naf'ihi, karena apa? Karena berharap kemanfaatannya. Berharap kemanfaatan dari benda tersebut. Taib. Kalau tadi ta'alluh itu lebih condong karena rasa takut, menghamba kepada benda tadi karena adanya keyakinan dia memiliki kemampuan menurunkan bala atau menolak bala, sehingga takut jangan sampai diturunkan bala kepadanya. Juga hatinya terkait kepadanya, kenapa? Karena berharap agar dia yang mengangkat bala dan menolaknya. Ini masuk kategori syirik fil ubudiyah, atau juga dikatakan syirik fil uluhiyah. Sehingga pada pembahasan ini, ikhwan, ada 62 jenis syirik. Kategori syirik akbar. Kategori syirik akbar bagi yang menggantungkan sesuatu atau memakai suatu benda, raja-raja, benda-benda keramat menurutnya. Taib, dikategorikan syirik akbar kapan itu, syukron. Kesimpulannya jadi bagaimana? Hukumnya dihukumi syirik akbar kalau bagaimana? Jadi perhatikan ya, kita sederhanakan kalimatnya, ikhwan. Taib, perhatikan. Yang ngantuk perhatikan. Siapa itu belakang? Faiz, perhatikan, nanti tak tanya habis ini harus bisa. Bahwasanya siapa saja yang memakai gelang-gelang, kalung-kalung atau cincin-cincin raja, taib, aji-aji kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau bahasa luar Jawa apa namanya yang gitu-gitu dipakai-pakai gitu-gitu? Apa, Kasbi? Jimat. Jimat, paham? Taib, jimat. Memakai jimat dan yang semisalnya. Taib, masuk kategori syirik akbar kapan? Kalau meyakini bahwasanya jimat-jimat itulah yang bisa menolak bala dan mengangkat bala. Meyakini bahwasanya jimat-jimat itu sendiri yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Maka ini hukumnya apa, Akmal? Syirik akbar. Sekarang kalau ditanya syirik akbar jenis yang mana? Syirik akbar dalam rububiyah, juga syirik akbar dalam ubudiyah. Kenapa masuk kategori syirik akbar dalam rububiyah? Karena dia meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam masalah pengaturan, masalah penciptaan. Terus kalau ditanya kenapa kok masuk kategori syirik akbar jenis ubudiyah, kenapa Talha? Karena orang tersebut
Taib masuk kategori syirik dalam ubudiyah atau uluhiyah. Kenapa? Karena adanya ta'alluh dalam dirinya, yaitu adanya ketundukan, penghambaan kepada apa? Kepada jimat itu. Dan hatinya juga tergantung kepada jimat tersebut dengan penuh harap. Makanya kadang dikasih sesaji, disembelihkan tumbal, biar apa? Jimatnya bereaksi, ya kan? Taib, harus ada syarat-syaratnya. Inilah penghambaannya. Paham? Kenapa kategori syirik akbar? Taib. Qala wa in i'taqada anna Allah huwa an-nafi'ur rafi'u wahdah, walakin i'taqadaha sababan yastadfi'u biha al-bala', faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan sababan, wa hadha muharramun wa kadhibun 'ala syar'i wa 'ala al-qadari. Kemudian apabila dia berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang an-nafi', yang memberikan kemanfaat, ar-rafi' wahdahu, yang bisa mengangkat bala. Allah lah semata yang bisa mengangkat bala. Walakin i'taqadaha sababan yastadfi'u bihal bala'a. Akan tapi dia meyakini jimat-jimat itu hanya sebagai sebab untuk bisa menolak bala. Maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan secara qadari sebagai sebab. Berarti telah menyelisihi perkara pertama yang kita pelajari kemarin. Paham? Ya. Dan ini muharramun, ini perkara yang diharamkan, wa kadzibun 'ala syar'i wa 'ala al-qadar, dan merupakan bentuk kedustaan atas syariat ini, dan juga bentuk kedustaan atas perkara qadari. Ya, secara kenyataannya tidak ada hubungan sebab dan akibat antara benda-benda itu dengan apa yang dimaksudkan. Mengalungkan jimat di leher dengan penolakan bala, ada kaitannya secara qadari. Tayyib. Maka ini diharamkan, dan keharaman tersebut mencapai tingkatan syirkul asghar. Amma syar'u fa innahu yanha 'an dzalika ashaddan nahi. Adapun secara syariat, maka sungguhnya syariat telah melarang yang demikian itu dengan pelarangan yang kuat. Wa ma naha anhu falaysa minal asbabin nafi'ah. Nah, ini kalimat Imam Asad, ya ikhwan, antum pahami detailnya kata demi kata. Kenapa? Karena kalimat ini sangat padat. Hampir pada setiap kalimat-kalimat ini kita bisa ngambil suatu kaidah penting. Ya. Jadi secara syar'i perkara ini dilarang. Kenapa? Karena syariat melarangnya. Wa man nahanu falaysa minal asbabin nafi'ah, dan apa saja yang dilarang oleh syariat maka itu bukanlah sebab yang bermanfaat. Ini kaidah. Ambil ikhwan dari kalimat ini, bahwasanya semua perkara yang dilarang oleh syariat maka tidak mungkin itu bisa menjadi sebab yang bermanfaat. Dalam masalah pengobatan, Allah melarang perkara-perkara yang najis. Perkara najis itu harus kita tinggalkan, harus kita bersihkan. Kok kemudian muncul orang yang mengatakan sesuatu yang najis bisa sebagai obat, maka kita yakin itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau bermanfaat maka syariat tidak akan melarang. Berobat dengan daging babi misalnya, atau dengan enzim babi dan seterusnya. Wa manaha anhu falaysa minal asbabi an-nafiyah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya maka itu bukanlah sebab yang bermanfaat.
Wa amal qadar falaysa hadza min al-asbabil ma'hudati wala ghairil ma'hudah. Adapun secara qadari, maka sungguhnya hal ini yaitu menggantungkan jimat bukanlah termasuk di antara sebab-sebab yang dikenal. Wala ghairil ma'hudah, tidak pula perkara yang tidak dikenal, bahkan memang tidak ada kaitannya secara kebiasaan. Dan yang tidak biasa pun menggantungkan jemaat, menggantungkan kalung, menggantungkan tadi raja-raja, bukan masuk kategori sebab qadari. Allati yahsulu bihal maksud, yang dengannya suatu tujuan bisa tercapai dengannya. Wala minal adwiyatil mubahatin nafi'ah, bukan juga termasuk obat-obatan yang diperbolehkan dan bermanfaat. Jadi secara syar'i, secara qadari tertolak hal tersebut sebagai sebab. Wa kadzalika huwa min jumlati wasaili syirki. Demikian pula hal tersebut termasuk dalam deretan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Fa innahu la budda an yata'allaqa qalbu muta'alliqiha biha. Perhatikan kalimat ini. Fa innahu la budda an yata'allaqa qalbu muta'alliqiha biha. Kenapa kok masuk kategori wasilah kesyirikan? Dikarenakan mesti adanya penggantungan hati dari orang yang menggantungkan benda-benda tersebut. Nah, mesti ada apa? Keterkaitan hati. Nah, penggantungan hati dari orang-orang yang memakai jimat-jimat tadi. Wa dzalika naw'u syirkin wa wasilatun ilaih, dan ini merupakan jenis kesyirikan dan jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Taib. Ini kalimat sangat penting kawan antum yang mungkin belum memahami dengan sempurna, ulang-ulangi dalam membaca. Fa idza kanat hadhihi al-umur laysat min al-asbab asy-syar'iyyah allati syara'aha 'ala lisani nabiyhi allati yutawassalu biha ila ridha illahi wa thawabih. Wala min al-asbabil qadariyah allati qad ulima aw jurriba naf'uha mithlul adwiyatil mubahah kana al-muta'alliqu biha muta'alliqan qalbahu biha rajiyan li naf'iha fayata'ayyanu 'alal mu'mini tarkuha liyutimma imanahu wa tauhidah. Maka apabila perkara-perkara ini bukan termasuk sebab-sebab yang syar'i yang disyariatkan berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan untuk bisa dengannya mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya, bukan pula termasuk sebab-sebab qadari yang diketahui berdasarkan ilmu dan percobaan bahwasanya itu bermanfaat seperti obat-obatan yang mubah, maka berarti orang yang menggantungkannya itu hatinya tergantung dengannya dan mengharap kemanfaatannya. Tidak ada kaitannya secara penelitian, secara apa? Secara logika adanya hubungan sebab akibat. Apa hubungannya menggantungkan sendal dengan selamatnya mobil dari ain? Apa hubungannya menggantungkan raja atau menggantungkan jimat seperti misalnya bebatuan atau logam-logam tertentu?
taib, sebagai penolak bala atau pengangkat bala. Enggak ada. Naam. Maka menunjukkan orang yang menggantungkan itu hatinya ada ketergantungan terhadapnya dan mengharap kemanfaatannya. Maka wajiblah atas setiap mukmin untuk meninggalkannya agar sempurna keimanan dan tauhidnya. Wa innahu law tamma tauhiduhu lam yata'allaq qalbuhu bima yunafihi. Karena sungguhnya apabila sempurna tauhid si hamba ini, tidaklah hatinya itu bergantung dengan perkara-perkara yang bisa meniadakan tauhid. Wadzalika aidan naqsun fil aqli. Dan yang demikian itu juga merupakan bentuk kekurangan akal. Kenapa? Haitsu ta'allaqa bi ghairi muta'alliqin wala nafi'in bi wajhin minal wujuh. Naam. Karena dia menggantungkan suatu perkara yang tidak pantas. Nah, sesuatu perkara yang tidak ada kaitannya, yang tidak bermanfaat dari semua sisinya, tidak bisa memberikan kemanfaatan dari semua sisi. Apa faedah? Apa? Sebuah batu kecil berwarna merah misalnya. Nah, ini katanya ini adalah batu apa? Delimah atau apa? Taib. Ini bermanfaat. Orang-orang dikibuli para dukun. Dia paling pergi ke pantai nyari batu-batu yang warna-warni, kemudian nanti apa? Dijual dengan harga jutaan. Ini sebagai tolak bala, ini penglaris, ini untuk apa? Untuk sebab kesuksesan dan seterusnya. Tidak ada kaitannya, tidak bisa memberikan kemanfaatan dari semua sisinya. Bal huwa dararun mahdun, bahkan itu kemandaratan yang murni, tidak memiliki manfaat. Taib. Wa syar'u mabnahu ala takmili adyanil khalqi binabdhil wathaniyat wa ta'alluqi bil makhluqin. Dan syarat ini ya mabnahu, nah, dasarnya akhwan dibangun di atas penyempurnaan agama-agama para makhluk dengan menghilangkan wathaniyat, menghilangkan apa? Keyakinan terhadap berhala-berhala. Wa ta'alluqi bil makhluqin, dan untuk menghilangkan keterkaitan, ketergantungan terhadap para makhluk. Kalau kita sudah beragama, kita sudah mempelajari agama ini, kok hatinya masih senantiasa terkaitnya, tergantungnya kepada para makhluk, ikhwan, maka keagamaan kita masih rendah. Keimanan, ketauhidan masih rendah. Makanya antum para talabatul ilm, dengan semakin lama belajar mempelajari tauhid, mempelajari akidah, nah harus dikikis terus dan terus apa? Ketergantungan kepada makhluk. Hatinya itu jangan dikaitkan, jangan digantungkan kepada makhluk. Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apalagi kepada benda-benda mati. Nah, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu diantara apa? Diantara tujuan syariat untuk dikikis, dihilangkan. Wa ala takmini uqulihim, dan juga agama ini ikhwan, syariat ini dibangun di atas apa? Upaya untuk menyempurnakan akal. Ya, menyempurnakan agama manusia dengan apa? Menghilangkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Taib, ketundukan hati kepada selain Allah. Dan juga agama ini dibangun di atas upaya untuk menyempurnakan akal manusia binabdhil khurafati wal khuza'balat, dengan meninggalkan khurafat dan khuza'balat. Khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak ada taib, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan akal sehat. Khurafat. Taib. Khuzabalat yaitu ya tadi perkara-perkara, berita-berita, keyakinan-keyakinan batil. Orang kejatuhan cicak ini akan celaka. Khurafat. Orang memakai
pakaian hijau ke laut selatan nanti bisa ditelan samudera. Nah, ini khurafat, muzakbalat. Nah, jadi agama ini dibangun di atas apa? Upaya menyempurnakan akal. Jadi akal di dalam syariat ini dijaga. Maka diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan yang tidak ada dasarnya, keyakinan khurafat. Wal jiddu fil umurin nafi'atil murqiyati lil uqul. Dan bersungguh-sungguh pada perkara-perkara yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas akal. Baik. Jadi semakin lama akal itu harus meningkat kualitasnya, semakin naik, bukan malah semakin menurun. Al-muzakkiyati lin nufus, dan yang membersihkan jiwa-jiwa. Al-muslihati lil ahwal, serta memperbaiki kondisi-kondisi kulliha diniha wa dunyawiha. Wallahu a'lam. Baik secara agama maupun secara keduniawian. Syariat telah membimbingkan semua itu, akhwan. Jadi mendorong pada penganutnya dari sisi agamanya semakin kuat, hatinya semakin kuat, tergantung kepada Allah, tidak kepada makhluk, dan juga akal mereka semakin sempurna dengan apa? Dengan memilih hal-hal yang bermanfaat baginya dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akal, bagi jiwa, maupun bagi keadaan dunia dan akhiratnya. Tayyib, wallahu a'lam. Ini kalimat yang bagus, ikhwan. Antum ulang-ulang dalam membacanya, karena perincian yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini perincian yang padat, dan insyaallah taala nanti ketika kita masuk dalam matan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, sambil murajaah tentang beberapa contoh yang dibawakan, juga dalil yang dibawakan untuk menerapkan perincian hukum yang beliau sebutkan tadi. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.